semangat pagi. Saya ingin mengawali dengan berbagi informasi untuk hari ini, yaitu mengenai marah. Nah, apa sih marah ini? Apakah yang terjadi dalam tubuh kita ketika kita marah? Setiap orang tentunya memiliki banyak emosi. Marah juga termasuk di dalamnya selain dari bahagia, senang, maupun sedih. Jadi ternyata bayi hingga balita, usia anak-anak yang masih kecil ini, ketika mereka mengetahui orang-orang dewasa di usia mereka anak-anak mudah sekali marah, maka itulah juga yang mereka pelajari hingga mereka dewasa. Itulah sebabnya kita, para orang dewasa, juga para orang tua, berperan penting dalam membentuk karakter seseorang. Tentunya marah tetaplah adalah sebuah pilihan. Ketika kita marah, ternyata efeknya adalah pencernaan kita melambat karena tubuh memutuskan. Seseorang yang sedang marah, tubuh akan berhenti untuk mencerna. Wah, merugikan juga ya. Selanjutnya, ketika kita marah, itu akan membuat kita cenderung pikun mendadak. Kenapa? Saat marah, otak mengeluarkan hormon kortisol yang begitu banyak. Dan peningkatan hormon kortisol ini dapat membunuh neuron yang bekerja pada otak di bagian penyimpanan informasi atau penyimpanan ingatan. Sehingga seringkali kita baru selesai marah, kita lupa habis itu sebenarnya kita mau melakukan kegiatan apa. Bisa juga ketika kita baru selesai marah, kita lupa di mana kita menaruh benda-benda yang kita butuhkan seperti mungkin kunci mobil, ataupun hal lain yang sebenarnya perlu kita segera dapatkan. Bahayanya yang lain adalah ketika kortisol ini juga terus meningkat, maka akan cenderung membuat kita lebih agresif ke arah yang negatif. Misalnya, menghancurkan sesuatu ataupun berteriak-teriak yang ujungnya akan berdampak kepada membuat kita depresi. Kalau kita depresi, imun kita turun, kita mudah terserang penyakit. Yang terakhir adalah ketika kita marah, maka tubuh akan memompa kolesterol dan juga kimia lain yang mendorong terjadinya timbunan lemak yang menumpuk pada organ jantung. Bahayanya akan menimbulkan penyakit jantung yang merugikan kesehatan kita. Karena itu bagaimana pilihan kita? Mari kita memilih untuk tidak marah karena lebih banyak kerugiannya dibanding keuntungan. Inilah informasi yang saya syukuri. Mari kita terus bersyukur. Setiap hari mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, judul renungan pagi kita hari ini di tanggal 18 Agustus ialah kita bermegah dalam kebangkitan Kristus. Ayat intinya tertulis dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Penjelasannya. Setelah penyaliban Kristus, para imam dan penguasa tidak merasakan perasaan kemenangan yang mereka harapkan. Mereka tidak bersuka cita atas keberhasilan mereka dalam membungkam suara guru besar. Mereka takut. Kematiannya telah menarik perhatian pada kehidupan dan karakternya. Para imam dihukum karena upaya balas dendam mereka gagal. Dan mereka lebih takut kepada Kristus yang telah mati, jauh lebih takut daripada Kristus yang hidup yang pernah mereka takuti. Cahaya surga mengelilingi kuburan itu dan seluruh surga diterangi oleh kemuliaan malaikat. Malaikat itu mendekati kuburan dan menggulingkan batu itu seolah-olah itu adalah kerikil, dia duduk di atasnya. Kemudian suaranya terdengar, "Ya anak Allah, keluarlah. Bapamu memanggil engkau," dan Yesus keluar dari kubur dengan langkah seorang penakluk yang perkasa. Ada gemuruh kemenangan karena keluarga surgawi sedang menunggu untuk menerima dia, dan malaikat yang perkasa diikuti oleh pasukan surga membungkuk dalam pemujaan di hadapannya ketika dia, Raja Surga, memproklamasikan di atas makam Yusuf,
Akulah kebangkitan dan hidup. Semua makhluk ciptaan hidup dengan kehendak dan kuasa Tuhan. Mereka adalah penerima kehidupan anak Allah. Betapapun hebat dan berbakat, betapapun besar kapasitas mereka, mereka diisi kembali dengan kehidupan dari sumber segala kehidupan. Dia adalah mata air kehidupan, kehidupan yang telah Dia tetapkan dalam umat manusia. Dia mengambil kembali dan memberikannya kepada umat manusia. Aku datang, katanya, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kristus menjadi satu dengan manusia sehingga manusia dapat menjadi satu dalam roh dan hidup dengan Dia. Oleh pernyataan ini dalam penurutan kepada firman Allah, hidupnya menjadi hidup mereka. Dia berkata kepada orang yang menyesal, "Aku adalah kebangkitan dan hidup." Aplikasinya bagi kita hari ini tentunya mari kita merasa bersyukur di mana Tuhan telah mengorbankan hidupnya, mati demi kita orang berdosa. Karena itu mari kita berbagi kasih kepada orang lain sebagaimana kasih yang telah Tuhan berikan bagi kita. Caranya mari kita lakukan hal yang sederhana dengan cara mengucapkan selamat pagi di grup-grup kita, ataupun memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada orang-orang yang berulang tahun hari ini. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Mari kita bersatu di dalam doa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan semakin berterima kasih untuk kebaikan dan kasih sayang Tuhan yang terus kami rasakan hingga hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan membantu kami untuk memilih hal yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ini kami rindu untuk menyampaikan salah satu usulan doa bagi sahabat kami Saudara Ruben Naibaho yang sementara dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan pertambahkan kesehatan bagi saudara kami agar ia dapat segera pulih dan dapat memuliakan Tuhan dalam kesembuhannya. Serta kami mendoakan setiap umat-umat Tuhan yang turut dalam proses pemulihan yang sama, kiranya mereka pun akan memiliki sukacita dan semakin banyak hal yang dapat disyukuri, karena Tuhan turut campur tangan. Terima kasih banyak Bapa, Engkau akan menjawab setiap doa kami menurut waktu yang terbaik di pemandangan Tuhan. Inilah doa pengharapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak. Mari kita berjumpa kembali esok hari untuk kelanjutan renungan pagi kita. Dan Anda pun dapat terus menyampaikan usulan doa di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa, tetaplah jaga kesehatan kita, dan teruslah kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.